Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharihi wastanna bi sunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah wa ya amatallah, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahuthukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada petang hari ini kembali kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan satu kewajiban kita, yakni salat maghrib, yang alhamdulillah dapat kita lakukan dengan berjamaah. Yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhirat kelak. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa risalah Allah Subhanahu wa taala demi kebahagiaan umatnya, termasuk kita semua, baik kebahagiaan yang singkat dan sementara di dunia ini, terlebih-lebih lagi kebahagiaan yang abadi dan hakiki di hari akhirat kelak. Dan semoga dengan itu semua kita dapat meraih syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang semua orang butuh akan syafaat itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini, kami ingin mengingatkan diri kami khususnya dan kepada kita semua satu firman Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menganjurkan atau memerintahkan kepada kita untuk mendidik keluarga kita, anak istri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk ibadah, khususnya ibadah salat. Dalam surah Taha ayat 132, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Yang artinya secara bebas seperti ini, dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan kemenangan terakhir atau akibat yang baik
di akhirat adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menjelaskan tentang amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk menyuruh keluarga untuk sholat. Dan sudah sering kita sampaikan bahwa menyuruh atau memerintahkan sesuatu kepada orang lain, kalau kita belum melakukan itu susah untuk diterima. Kota suro ya nak tak mas sempajan nai dek tonangka nai taki mas sempajan mas susah. Sehingga di sini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang maknanya adalah lakukanlah, berbuatlah untuk dirimu, kemudian ajakkan kepada keluargamu, anak istrimu. Dan terkhusus bagi anak, ayat ini dikuatkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Ya, dalam satu riwayat dari Abu Dawud bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perintahkan anakmu untuk salat pada usianya 7 tahun. Jadi dalam hadis dan ayat ini perintah Allah Subhanahu wa taala bukan suruh anakmu ke masjid, tapi suruh anakmu salat, didik anakmu untuk salat. Ya betul, ya sebahagian kita memahami kalau disuruh ke masjid sempajan itu. Padahal ya seperti yang kita lihat, tania kalero marukana ya. Sebab saya husnuzon kepada seluruh jamaah Nurut Tijarah, Masya Allah. Kalau rukami dekna paduli, ya. Kalau dia sudah sholat tidak ada itu. Sampai rudal sekalipun meledak tidak terasa. Ya. Kenapa? Kalau kita sudah sholat kayak tuli ini. Ya. Saya tertarik, pernah ada jamaah ya, belum seperti di masjid kita. Ada jamaah yang kantongi korek gas. Tiba-tiba jatuh, lepas dari kantong, jatuh, meledak. Tidak apa-apa, tidak kaget. Itu sampai dapat pengakuan dari salah seorang ustaz, wah hebat. Tidak bergeming, lanjut. Padahal mungkin orang yang di sekitarnya sudah kaget itu dengar ledakan. Nah, makanya saya mengatakan tanya kalero rukana. Ya meskipun ada sebagian ya, rukabah, igana roh. Ya. Ya, sehingga kita mau menyampaikan bahwa bukan hanya ributnya ya yang kita inginkan, tapi tarbiyah yang kita mau pada anak kita dalam perintah ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah salat. Perintahkan anakmu salat, didik anakmu salat. Kita tidak melarang anak-anak ke masjid, karena Nabi pun membawa cucunya ya, ke masjid. Tapi jangan sampai dia ke masjid ya, bukan untuk sholat, karena memang tidak diikuti oleh orang tuanya untuk bagaimana supaya anaknya sholat. Nasuro milodi masih kau nasuro toy, sabah. Ya, ada juga sebahagian anak-anak yang memang tidak ada orang tuanya kelihatannya. Tapi yang kita mau adalah bagaimana memahamkan anak itu, menyampaikan kepadanya, ya, khususnya bagi ada yang ada orang tua dan kakeknya ya berjamaah di sini.
taparingerani, tapauangi. Masjid itu bukan tempat bermain. Masjid itu tempat ibadah, tempat sholat. Sehingga kalau datang ke masjid, ya terserah mau teriak-teriak, mengikuti bacaan imam, ada masalah tuh. Kenapa? Kita sudah tidak peduli dengan suaranya. Yang kita mau bagaimana jiwa anak ini berkembang dengan perkembangan yang mengetahui bahwa masjid itu tempat ibadah, bukan tempat bermain. Tapi kalau kita biarkan, kita tidak satupun yang menegur bahwa ini bukan tempat bermain, maka sampai besar dia akan mengatakan, kalau culik di masjid. Padahal tidak. Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, muru auladakum bis salah. Perintahkan anakmu untuk salat, bukan perintahkan anakmu bil masjid. Nah, kalau dalam ayat la nas'aluka rizqan, kami tidak meminta rezeki kepadamu. Nahnu narzuquk, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Artinya, ajari anakmu salat dan sampaikan kepadanya dalam tarbiyah itu bahwa lewat salat kita akan mendapatkan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki salatmu, niscaya Allah akan menjamin semuanya. Karena sebahagian kita, kenapa tidak ke masjid? Ini sering kita sampaikan ya, engkaman apa ngelih. Ya, adek nalo di masjid, eli sui tahu ya dek tu kagak panggil, lepak wali. Tapi kalau kembalikan bahwa kodalekku pasti nata aja enggak. Pasti dia tidak belanja di tempat lain. Kalau dia langgananku, tidak mungkin dia lari. Karena rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi disinilah ya, setan itu tidak mau kalau orang menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuktikan takwanya dengan ibadah salat itu sendiri. Nah, makanya di akhir ayat ini wal aqibatu lit taqwa. Kemenangan terakhir itu bagi orang yang bertakwa. Artinya jangan sampai dilalaikan oleh dunia, jangan sampai dilalaikan oleh sesuatu untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat salat. Nah, kenapa? Kalau kita tidak mendidik anak kita dari kecil, akan berat. Nah, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, perintahkan anakmu salat di usianya yang masih kecil, 7 tahun. Wadribuhum bihali ash. Kalau sudah 10 tahun belum mau sholat, belum menegakkan sholat, boleh dipukul. Pukulan pendidikan tentunya, jangan pukulan mematikan. Ya, di pukulan di sini banyak teknisnya, banyak yang bisa kita lakukan. Nah, sehingga dia mengetahui bahwa kalau ke masjid itu tujuannya untuk sholat. Dan kenapa kita sholat? Supaya kita mendapatkan bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyebutkan begitu. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah bantuan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala lewat sabar dan salat. Di lain ayat di surah yang sama, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang yang beriman, mohonlah bantuan, pertolongan kepada Allah lewat sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Ya, Allah Maha bersama orang yang bersabar. Makanya dalam perintah ayat di surah Thaha tadi, wastabir 'alaiha. Bukan wasbir, ya wastabir. Kalau wasbir ya menyuruh sekali sudah selesai. Tapi tidak, wastabir ini diminta untuk kesabaran yang sungguh-sungguh. Jangan hanya 1 kali 2 kali saja menyuruh. Karena mendidik itu panjang. Tidak sekali 2 kali saja. Sehingga
Bapak Ibu sekalian, mungkin ada di antara kita yang memperhatikan ya, bahwa ada di antara anak-anak kita, saya tidak mengatakan remaja Masjid Nurut Tijara, tapi ya, saya memperhatikan itu di Ramadan, banyak sekali anak-anak kita ya, yang biasa nongkrong di depan masjid, duduk-duduk. Tapi setelah saya sholat, saya balik ke belakang, tidak ada itu yang duduk-duduk tadi di depan. Mana? Ternyata memang tidak masuk. Memang tidak masuk. Dia sholat di mana? Apakah kalau dia punya orang tua yang ikut berjamaah di sini memperhatikan itu? Atau tidak? Padahal di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu, anak-anakmu. Nah, kalau dalam hadis tadi, muru auladakum, aulad itu ya, anak itu ya mencakup laki perempuan. Aulad. Makanya kalau ditanya dalam bahasa Arab, kam waladan lak, berapa anakmu? Ya jangan bilang enggak ada waladku. Karena kata walad itu kalau diartikan harfiah anak laki-laki, waladun. Padahal walad itu anak ya, bisa jadi imma ibn atau bint. Ya kalau ditanya kamu adalah berapa anakmu, ya jawabannya 3, misalnya 1 laki-laki 2 perempuan. Ibnun wahidun wa bintan isnatan. Atau dijawab li salah satu aulad. Ya, bagi saya ada 3 anak. Ibnun wahid wa bintan isnatan. Jangan karena tidak ada anak laki-laki main di walad. Ya, karena merasa bahwa anaknya perempuan semua. Tidak. Atau ditanya, kaifa halul aulad? Bagaimana keadaan anak-anakmu? Dia bilang, main di aulad, hindi banat. Tidak. Waladun itu dipakai untuk ya anak. Ya. Imaginaurane ya regama kunrai. Ibnun au bintun. Nah, jadi di sini disebutkan ya, ajari anakmu laki dan perempuan untuk sholat, didik mereka agar bisa sholat dalam usianya yang 7 tahun. Wadribuhum bihali ashr, dan pukul karena tidak melakukan itu pada usia yang 10 tahun. Ya kalau di sini disebutkan bahwa ya kita baru mulai mengajak dia untuk sholat pada usia, apalagi sudah postur tubuhnya lebih besar dari bapaknya, meha. Onco pasti kok naitaton ni bapak na mama dek nang kana sempajang, ai mabela. Susah. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala ya menyampaikan kepada kita untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Jadi bukan yang penting saya sudah sholat. Adapun anak dan istri saya itu urusan dia. Oh tidak. Kita sebagai kepala keluarga, ya khususnya bapak-bapak ini bertanggung jawab. Nah sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ya kita tidak melarang ya anak-anak kita untuk datang ke masjid kalau belum 7 tahun ya atau 10 tahun, tapi ya seperti yang biasa kita lihat ya, ini anak yang lari-lari di masjid itu ya, yang biasa itu yang saya selalu mengatakan bahwa, atau yang tadi saya katakan tanya kale rorukana. Nah, meskipun sebahagian kita juga agak ruka paham.
Tidak, tapi yang kita mau ya utamakan adalah tarbiyahnya. Ya. Pendidikan bagaimana supaya dia mengetahui bahwa masjid itu tempat ibadah, bukan tempat bermain. Nah, sehingga saya mencatat ya, ada buku disebut ya, fikih anak kecil ke masjid. Ya, fikih anak kecil ke masjid. Yang pertama, ya ada beberapa butir yang saya catat ini, ada 10 poin lah. Saya persingkat atau percepat. Yang pertama, anak kecil jika bisa diatur boleh dibawa ke masjid. Caranya bagaimana ya, kita melihat mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cucunya dibawa ke masjid, sholat berjamaah. Ya, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau bawa cucunya, apalagi yang masih di bawah usia ya 7 tahun tadi, digendong Pak. Ya, kita tidak mungkin lah ya, anak-anak kita yang suka lari-lari itu digendong, tapi dampingi. Ya, makanya harus berkorban, Ya, jangan karena kita mau di saf pertama, maka kita bawa anak juga ke saf pertama. Tidak. Ya, cari tempat di ujung ya, supaya bisa berdampingan dengan anak. Cuma pasti mengganggu. Kalau si lari lejas ya jeda. Itu tarbiyah ya, yang memang agak susah ya, ya, daripada mengganggu semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, jika mengganggu jamaah dan tidak bisa diatur, maka kaidahnya tidak boleh memudarati. Ya, dalam hadis la darara wa la dirar. Tidak boleh memudarati. Ya, kalau masalah fisik saja kita tidak boleh, apalagi masalah ini ya, masalah jiwa. Ya, ini bisa merusak jiwa jamaah yang lain karena keributan anak yang kita bawa. Ya, kecuali kalau bilang, "Nadek kutiwi ki Ustaz." Alena tomit lao. Itu yang jadi masalah juga itu, ya. Jadi bahkan ada sebahagian ustadz kita yang mengatakan ya, mengambil ya pendapatnya, kalau tidak mendengar celoteh anak di masjid, jangan harap nanti akan ada yang menjadi pelanjut isi masjid. Ini bisa dibantah ini. Ya, bapak-bapak dulu belanja di masjid sini nggak? Bukan tuh. Ya, kita tidak pernah main di sini, kok jadi jamaah masjid sini. Ya kan? Jadi itu sebagai jawabannya, salah satu. Nah, tapi kalau bisa diatur, ya aturlah. Seperti itu misalnya. Ya, kalau saya pernah di Jakarta Pak, ada salah satu masjid yang memberikan apresiasi buat anak-anak yang tidak pernah melakukan sesuatu yang mengganggu jamaah. Ya, sehingga ada petugasnya memang. Ya, ada petugasnya. Ya, pada nemu tuh anak-anak ditanya ini yang suka main-main ini. Nah, dilihat mana yang paling sedikit mainnya. Ya, itu nanti di penghujung itu ada hadiah. Ya, cuma kalau anak-anak kita di sini, dikasih hadiah 50.000, tidak ada nilainya. Ya, kenapa? Yang dapat dari rumahnya 100.000. Ya, yang penting dia ke masjid. Nah, jadi di sana memang diterapkan itu. Ya. Sehingga saya mengambil ini ya, yang seterusnya, yang ketiga, anak kecil tidak diajak ke saf pertama. Jangan mengikutkan anak di saf pertama. Kenapa? Ya kalau lepas ya bisa mengganggu, lari-lari di depan itu. Ya. Bisa-bisa lari ke depan imam. Ya.
Ini saya sudah pernah sampaikan di Al-Markas ini yang susah ditegur. Kenapa? Tanya tolai. Apa menanure? Ya. Jadi itu juga alasannya. Kita tidak ajak kok, pergi sendiri di tempat bermainnya memang. Nah, cuma kita mau bagaimana mengajarkan, mentarbiah mereka bahwa masjid itu bukan tempat bermain. Masjid itu tempat sholat. Nah, kemudian yang keempat, Nabi SAW bawa cucunya usia 3 tahun ke masjid, tapi beliau menggendong. Kalau dia sujud dia taruh lagi. Tapi kalau dia lepas sampai ada yang naik ke punggungnya, dan itu ada hadisnya ya. Nah, Nabi tidak bangkit sebelum anak ini turun. Ya, yang biasa juga saya angkat di pengajian bahwa kalau ada imam begini bawa cucunya, besok diganti itu. Itu. Ya, paling diingatkan nih kalau masih bawa cucunya dan begitu baik tapatnya suju. Disambai. Nah, kemudian selanjutnya tiap ke masjid anak diberitahu bahwa tidak boleh bermain. Tidak boleh bermain. Nah, ini yang banyak kita lalai ini, ya. Saya pernah menyampaikan melihat kalau biasanya anak-anak juga tahu, Ustadz kalau melihat nanti diam-diam ki dulu. Kenapa? Nanti netegur ki. Ya. Jangan bermain, jangan ribut. Nanti takbir orang kedengaran. Itu. Aturan yang belum bertakbir ingatkan nih, jangan bermain. Jangan ribut. Kenapa? Kalau itu yang tadi saya bilang, tania kale rorukana ro. Asaba korukana mikasina dek na peduli jamaah. Kalau sholat jamaah nurut tijara, kalau sudah sholat sudah bertakbir, putus hubungan dengan alam. Khususnya Masya Allah. Nah, tapi yang kita mau itu tadi, bahwa kita ingatkan supaya dia sadar. Jadi mungkin memang ada kalau bahasa presiden kita, ada anak nakal tapi tidak kurang ajar. Ya. Beda itu anak nakal dengan anak yang kurang ajar. Ya, kalau anak yang memang belum pernah disampaikan, lalu dia melakukan seperti itu, wajar. Tapi kalau sudah disampaikan lalu mengulangi, ini bukan nakal lagi. Bukan nakal. Nah, selanjutnya, kalau anak ribut misalnya atau bermain padahal sudah diingatkan, khususnya orang tua, bapak atau kakeknya, neneknya, kalau lihat anaknya main-main, diingatkan. Kemudian kalau tidak ingat, dia melakukan lagi. Kalau bisa dihukum. Disampaikan kepadanya tidak mau, dikasih hukuman. Ya, tentu hukuman yang mendidik ya. Nah, kalau misalnya di kita anak-anak kita sekarang cek kok dia ring HP. Ya. Oh, pokoknya tidak ada HP hari ini. Kenapa? Kok main-main di masjid? Ya. Atau yang lain. Yang jelas ada sanksi. Ada hukuman. Jangan dibiarkan supaya dia tahu bahwa masjid itu bukan tempat bermain. Kalau dia bermain ada hukumannya. Selanjutnya, anak yang beramal baik, maksudnya anak yang tidak main-main di masjid, bersungguh-sungguh, ikut. Meskipun ketika dia mendengar imam mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, terkadang duluan amin. Duluan amin. Enggak ada masalah.
Yang penting tidak main-main, ya, dalam artian lari-lari, teriak-teriak. Nah, itu diberi hadiah. Itu yang kita sebutkan tadi. Dikasih reward. Ya, khususnya orang tua aja ya. Jangan bebankan ke pengurus masjid. Ya, tapi kalau bendahara bilang ada aja lebihnya. Ya, lebih pembeli karpet ada. Bisa dialokasikan ke situ. Hadiah buat anak yang tidak main-main. Oh, Masya Allah. Ya. Insya Allah, ya, orang tuanya juga sungguh-sungguh tuh ajari anak jangan main-main di masjid supaya kau dapat hadiah. Tidak apa-apa di awal begitu. Ya, sama kalau di santri kan ada di absen Pak, kalau siapa yang tidak hadir dihukum. Ya. Akhirnya ada percuma, tidak ikhlas namanya itu. Ya. Tidak apa-apa dalam pendidikan seperti itu. Ya, pembiasaan di absen dulu. Pembiasaan kasih hadiah dulu. Nah, kemudian yang terakhir, bahwa ingatkan kepada orang tua yang memiliki atau mempunyai anak yang suka main-main di masjid. Ya, tahu kalau anaknya main-main, anaknya mengganggu, anaknya memudarati kekhusyuan jamaah, berdosa. Jangan hanya bagaimana supaya anak kita ke masjid, tapi kita tidak memperhatikan bagaimana supaya dia sholat. Yang penting dia ke masjid. Terserah mau main-main di masjid atau tidak. Ingatkan bahwa ini bisa jadi bumerang. Karena kalau kita membiasakan itu, nah ini yang saya sampaikan ya sebagai penutup. Kalau kita misalnya tidak bisa menghalangi anak kita ke masjid, tidak bisa juga menegur anak kita, ya, karena mungkin terlalu sayang atau bagaimana. Jangan marah kalau ada yang tegur. Jadi aja tami saya kok. Yang penting yang menegurnya juga yang bijak. Gatos si anak ro, udah apa? Ya, jangan tambah-tambahin. Apa kok memang bapak namu pariolo? Bega. Tidak, yang bijaksana. Ya, diingatkan dan sebagainya. Jadi itu diantara ya poin-poin fikih anak kecil ke masjid. Nah, sebagai nasihat terakhir, sebenarnya saya tadi tidak terlalu tertarik ya menjelaskan ini. Saya tadi menjelang siang atau jam undangannya sebenarnya jam 9 sampai selesai. Tapi karena Pak Camat Telu Limpoe terlambat datang, jadi kita memulai jam 10 lewat. Ya, sampai jam 12 kurang seperempat. Ya. Acara cari solusi. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah melihat ya, ada TikTok, ada Instagram dan ada Facebook ya yang viral tentang dukun ya. Tidak apa-apa saya sebutkan namanya ya, meskipun beliau sudah minta maaf ya, Rizal ya, yang ada baca-bacanya yang dulu dikirim Ustaz Fadlullah yang saya sampaikan bahwa Al-Quran itu ya, meskipun pernah ada ulama ya yang mengatakan kenapa mesti mau itu yang pornografi. Al-Quran itu kitab porno. Ya, pernah dengar Pak ya. Padahal Al-Quran itu ya tidak vulgar menyebutkan itu. Ya, contoh misalnya, nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istrimu itu adalah ladangmu, maka datangi ladangmu ya dari arah mana saja yang kamu mau. Tidak vulgar tuh menyebutkan ya, berhubungan dari arah belakang dari depan, enggak. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Beda dengan ini ya. Baca-baca untuk menghilangkan tulang ya.
Oh, saya bilang saya malu sebutnya. Itu. Menyebut apa? Ya carilah di YouTube, mudah-mudahan belum terhapus. Ya. Kalau laki-laki yang kena bacaannya begini, kalau perempuan dibalei. Ya, menyebut nama ya, kelamin perempuan, kelamin laki-laki dengan bahasa Bugis. Ya, jorok banget. Ya. Nah, sehingga ada yang bertanya. Nah, karena ada juga yang viral, bukan cuma itu, ya, gerakan sholat, ya, dia sholat menghadap ke baskom, ada air, ya, ada ayam dan sebagainya. Apakah karena seperti itu dianggap sesat, ya? Saya bilang tidak. Saya tadi mengawali, ya, karena saya mewakili Majelis Ulama dan saya sebagai ketua komisi fatwa. Ya, diminta untuk memberikan bagaimana fatwa Majelis Ulama dalam masalah ini. Ya, yang pertama tentang pedukunan, saya tidak menyebutkan butir-butirnya, tapi saya hanya menyampaikan itu bisa dilihat. Ya. Bisa kita searching di Google misalnya, bagaimana fatwa ulama tentang pedukunan, kemudian mantra-mantra, ya, yang dianggap sesat itu. Nah, bisa dibuka di Fatwa Majelis Ulama nomor 11 tahun 2005, ya, begitu juga tahun 2007 tentang mantra. Nah, di sana ada beberapa butir yang menyebutkan kapan pedukunan itu dianggap menyalahi, ya, syariah. Nah, kapan mantra itu dianggap mantra yang tidak benar. Sehingga karena di awalnya saya hanya menyebutkan 2 saja seperti itu, lalu ada yang bertanya, Ustadz, apakah hanya karena seperti itu dia dianggap sesat? Saya mengatakan bahwa saya tidak menyebutkan butir-butirnya karena dia sudah terima kesalahannya. Ya. Saya mengatakan dia terima atau tidak terima, yang jelas apa yang dia lakukan itu, ya, salah, sesat dan menyesatkan. Perlu diluruskan, maka kita menyampaikan dan saya meluruskan bahwa salah satu di antara poin kesesatan yang disebutkan itu adalah menambah gerakan sholat yang gerakan ibadah yang sudah baku. Jadi di fatwa Majelis Ulama, ya, disebutkan seperti itu, dan kita melihat bagaimana, ya, contoh yang disebutkan, yang diperlihatkan, dan itu viral dia di Facebook, ya, yang dilakukan oleh Pak Rizal ini. Nah, sehingga, ya, karena dia sudah menerima dan minta maaf, ya, begitu juga termasuk keluarganya, ya, adminnya. Nah, karena ada beberapa hal yang disampaikan seperti pasang tarif, ya, bayar uang pendaftaran dan sebagainya. Ternyata belum ada izin operasionalnya, ya, belum ada izinnya. Ya, kemudian tadi ada, ya, penandatanganan, ya, mengakui itu dan disampaikan untuk dipending dulu, ya, berhenti dulu praktek itu sampai keluar izinnya. Sampai keluar izinnya. Karena ternyata Pak ini hanya mempunyai sertifikat urut kretek. Ya, nah, jadi dia cuma punya sertifikat itu. Nah, sehingga dari pihak kesehatan, ya, dalam hal ini Kepala Puskesmas Telu Limpoe mengatakan punya sertifikat itu belum tentu punya, ya, izin operasional, ya, seperti dokter, ya, orang tahu dokter tapi dia tidak punya izin praktek, ya, maka tidak boleh. Nah, apalagi dikomersilkan. Nah, jadi komersialnya. Nah, itu saya kira yang sebenarnya ini yang ingin saya sampaikan tadi, dan saya mengangkat satu ayat dan satu hadis, ya, untuk mengkanter itu. Saya kira demikian, dan mudah-mudahan kita semua juga jamaah bertalian dengan ini
kembali ya memurnikan akidah kita, jangan karena penyakit ya sehingga kita menghalalkan segala cara ya, katanya di situ bisa menyembuhkan di situ, padahal kita tidak tahu. Nah, terakhir tadi ya ada istrinya menghadap ke Pak Camat, bagaimana kalau saya melayani ya pijak urut itu ya tapi tetap pakai air ya, dan itu hampir dibenarkan ya oleh Pak Camat, sehingga saya mengambil alih ya, saya mengatakan airnya itu ada mantranya tidak ya, kalau ada mantranya sampaikan apa mantranya ya. Sampaikan apa bacaannya supaya kita bisa ya, jangan sampai ada baca-baca yang larinya ke syirik. Dan ini alhamdulillah bisa diterima dan dikatakan bahwa insya Allah tidak akan praktek seperti itu lagi. Dan terakhir ya dia mengatakan bahwa sampai ada izin ya dari dinas-dinas terkait bertalian dengan ini. Sekian dan saya mohon maaf kalau mengambil waktu lebih dari 10 menit ya. Dan mari kita menutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.